Yuk, hari ini ikutin perjalanan saya rapat pleno PKK di tingkat desa. Hari ini akan ada pembahasan-pembahasan menarik terkait posyandu remaja didampingi dengan Bidan Desa Kenteng. Kali ini pembahasannya akan menyeluruh, mendalam terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan dalam pengembangan program posyandu remaja. Apa itu posyandu remaja? Tapi ini kita akan perjalanan dulu ke kantor desa. Sambil nunggu saya sampai kantor, saya akan mengulas sedikit terkait posyandu remaja. Kenapa sih kita harus ada posyandu remaja? Kenapa sih harus remaja yang kita bina dari awal? Karena memang remaja adalah titik awal program-program ini, terutama stunting, dapat kita cegah. Daripada mengobati, lebih baik kita cegah. Dengan adanya posyandu remaja ini, pembinaan bisa lebih maksimal kepada remaja-remaja tentunya, khususnya yang ada di Desa Kenteng. Ternyata cukup signifikan ya perhatian ini yang harus kita dalami kepada para remaja. Karena pengaruh remaja saat ini macam-macam. Terkait pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, stunting itu, apalagi si makan yang buruk. Dan banyak lagi. Ternyata saya sudah sampai kantor. Dan sekarang bertemu dengan ibu-ibu. Halo ibu-ibu, sudah sampai di kantor semua. Langsung ya, rapat kita mulai. Nyanyi dulu. Membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Program pokok PKK: 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Siti Aminah, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kader PKK se-Desa Kenteng. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang berbahagia, kita menanggulangi balita yang sudah pendek, yang sudah diindikasikan stunting. Nah ini arahannya bahwa langkah yang akan kita laksanakan adalah langkah preventif, pencegahan dari awal. Kita akan membina remaja-remaja calon ibu supaya siap ketika mereka nanti menjadi ibu. Salah satu langkahnya adalah dengan pengadaan posyandu remaja. Posyandu remaja ini nanti akan lebih enak Bu kita ketika mendampingi pembinaan terhadap remaja. Permasalahan remaja kan saat ini macam-macam Bu. Ada perkawinan dini, seks bebas, minuman keras. Terus kemarin sempat ada kejadian-kejadian yang punya tempat kita itu digunakan untuk tempat-tempat yang nggak semestinya sama anak-anak. Nah ini kita akan lebih mudah memantau mereka ketika mereka punya seperti yang ada di posyandu balita dan posyandu lansia. Jadi ketika ada sewaktu-waktu kita bisa mengadakan konseling, pembinaan itu bisa lebih menyentuh kepada anak muda. Dan nanti kan karena faktor saat ini yang mempengaruhi anak muda itu banyak sekali faktor, terkait dari pergaulan, makanan, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya yang sangat kompleks. Tentunya ini menjadikan satu langkah antisipasi untuk kita. Sepertinya posyandu remaja ini sangat penting untuk kita adakan. Nanti kami tetap mohon bantuannya dari Bu Siti terkait program ini. Kemarin kami ditamuni oleh Bu Rahma, Bu Siti terkait untuk mengadakan posyandu remaja ini. Tapi tentunya kami harus membutuhkan untuk dari bidan desa maupun tenaga kesehatan terkait untuk awal-awal harus pendampingan seperti itu kan Bu. Nanti monggo Bu Siti bisa memberikan arahannya untuk terkait rencana pengadaan program posyandu remaja ini. Terus karena kan sebenarnya di sekolah ini juga ada program penambahan tablet tambah darah Bu. Kan anak-anak zaman sekarang banyak bisa terindikasi anemia itu, tapi mungkin ada yang dapat, ada yang tidak. Lah nanti bisa kita maksimalkan dengan adanya posyandu remaja. Karena remaja itu sebenarnya sangat sentral. Nah, kita bisa nyekel remaja nih, generasi selanjutnya insya Allah kan bisa lebih kita maksimalkan. Karena yang saat ini terjadi, kalau sudah terlanjur menjadi ibu, terlanjur bayinya itu terlanjur
ada permasalahan kan pengobatan itu juga bisa dilakukan, tapi kan alangkah lebih baik kita siapkan lebih dini. Nah, ini saya mohon dari masing-masing kepala dusun bagaimana menurut ibu-ibu semua terkait program ini, karena kami tidak akan terlepas, nanti tetap minta bantuan dari Ibu Kadus nanti terkait teknis dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau teknisnya arahannya kita lebih enak dilakukan di balai-balai dusun yang ada, tapi ini Karanglo kan tidak punya balai dusun, nanti solusinya bagaimana. Jadi tidak di rumah-rumah, tapi paling tidak ada di fasilitas umum yang digunakan untuk bersama. Jadi nanti desa akan melakukan pelatihan terhadap calon-calon kader ini dari remaja. Kita penuhi kebutuhannya itu mungkin dari pengukur tinggi badan, terus apa-apa timbangan, terus tensi, mungkin itu nanti bisa kita fasilitasi dari pemerintah desa. Tapi kan ini juga programnya PKK, maka saya juga mohon dari Bu Kadus menanggapinya bagaimana terkait program ini. Monggo dari Bu Kadus Karanglo bagaimana? Kalau remaja biasanya kan sekolah ya. Nah ini tapi nek kula nyuwune nggih di luar Karang Taruna, di luar Sinoman kaya Karang Taruna kan negara kan iki hampir sama, tapi nek niki nek remaja kan pasti itu kan pasti sekolah dan tentu menyesuaikan lawan waktunya. Mungkin buat tak bantu Pak Kadus. siap. Kemarin beberapa kepala dusun sudah saya ajak sharing. Terus kan memang saya membutuhkan ngobrol dulu sama Bu Kadus. Bapak Ibu nek mboten sinkron mangke ndak bingung sing satu programnya apa, satu program apa. Tapi kalau sudah sini silahkan nanti Bu Kadus sharing juga kembali sama Pak Kadus terkait informasi yang kita bahas. Kemarin sudah saya singgung, tapi nanti perlu pembahasan lanjut ke masing-masing orang tua wilayah nih. Bapak Ibu Kadus ini kan wong tuane Pak Dusun, jadi saya rasa harus ada komunikasi antara Pak Kadus dan Bu Kadus. Sudah konfirmasi sama Mas Juli sudah. Untuk responnya bagaimana? Responnya sepertinya baik, bagus Bu. Ya gini aja, untuk Ampergadi mungkin bisa ditentukan aja ya. Kalau misalnya Sabtu berapa, biar Pak Yuli bisa mengumumkan di. Oke. Intinya yang di sini kan berarti dari PKK kan harus siap mendukung gitu Bu untuk programnya besok. Jadi membantu untuk sosialisasi ke masyarakat kan, nanti berarti butuh perannya kader toh untuk yang terjun ke masyarakat untuk sosialisasi program posyandu remajanya. Oke. Siap. Dari Dusun Golak monggo responnya bagaimana terkait program niki? Ya setuju Bu. Itu nanti diadakan ada kader Ibu. Nanti ada kadernya sama seperti Itu ya remaja atau? Iya. Kadernya nanti remaja. Oke. Nanti kita sistemnya sama kayak dokter kecil nih kok. Jadi kita kembangkan kembali untuk dokter kecil itu kan sebenarnya bagus kayak kegiatannya, bisa menumbuhkan keberanian, terus ibaratnya terkait kesehatan nggih. Nanti angan-angane mungkin suatu saat saya pengen jadi dokter, itu kan juga menumbuhkan apresiasi buat anak-anak terkait kegiatan itu. 10 tahun sampai sebelum menikah, tapi nanti untuk kadernya kita maksimalkan mungkin usia SMP sama SMA saja yang kita gunakan untuk sebagai kader. Nanti seandainya siap dilepas kan nanti bisa sendiri. Kalau posyandu sendiri kan sudah tanpa pendaftaran atau registrasi. Untuk kedua itu pemeriksaan yang diperiksa adalah berat badan minimal tinggi badan 5 dan tensi, 3 pencatatan, 4 penyuluhan, yang kelima KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Itu tugasnya kan. Terus sementara informasi. Jangan cepat-cepat Bu. Diulang. Pendaftaran atau registrasi. Pendaftaran atau registrasi. Meja 2. Alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga menjadikan berkah dan manfaat untuk Desa Genteng pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Tunggu video selanjutnya ya terkait tindak lanjut program PKK Desa Genteng. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen untuk video kami dan channel kami. Terima kasih. Bye-bye.